Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi. Saya mahasiswi STI STMB Bandung Business School NPM 102190006, Prodi Akuntansi S1, kelas karyawan. Nah, di pertemuan kali ini saya masih membahas tentang materi Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh dosen Operianto SEMSI tentang bab 5, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Nah, buku besar dan buku pembantu, buku besar atau general ledger juga bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu buku catatan akhir atau books of final entry yang merupakan kumpulan rekening dua neraca real dan rekening laba rugi atau rugi laba yang disebut juga nominal. Nah, yang kedua, menampung ringkasan data yang sudah diklarifikasi yang berasal dari jurnal. Yang ketiga, sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, buku pembantu atau subsidiary ledger yaitu rincian dari rekening 2 dalam buku besar. Yang ketiga itu rekening kontrol atau controlling account. Buku besar yang dirincikan dibuat dalam buku pembantu. Nah, buku pembantu dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, dan yang kelima buku pembantu biaya, dan yang keenam itu buku pembantu aktiva tetap. Nah, ada juga formulir rekening buku besar. Yang pertama itu rekening bentuk biasa, yang kedua rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang keempat rekening saldo dengan lama atau saldo yang baru. Nah, ada klarifikasi rekening. Berdasarkan laporan keuangan, rekening diklarifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca. Yang kedua itu diklarifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi atau rugi laba. Ada juga berdasarkan arus nilai. Di sini juga ada klarifikasi atas dasar laporan keuangan dan kode, terus syarat kode yang baik. Nah, syarat kode yang baik, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua itu setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Terus yang ketiga, kode yang dipakai harus sefleksibel mungkin, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyentuh atau menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Kode yang perlu dipotong untuk memudahkan atau mengingat. Terus yang ketujuh itu dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Nah, ada juga metode pemberian kode rekening. Cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber atau media yang pertama juga bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama media tunggal, yang kedua itu media campuran. Di mana media tunggal itu adalah dokumen yang hanya berisi satu rekening yang di debit atau satu rekening yang dikredit. Contohnya faktur penjualan. Nah, yang kedua itu media campuran, di mana dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Contohnya bukti kas keluar. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.